Oh iya, iya saya ngekliknya gini. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Ya, alhamdulillah besok kita lebaran ya. Lebaran Idul Adha. Besok potong kambing. Makan sate. Siapa yang mau makan sate? Angkat tangan. Aduh, kolesterol gimana ya? Yang punya kolesterol jadi bimbang mau makan satenya berapa? 1, 5, 10, apa 20 ya? Oke. Makasih ya teman-teman semua atas kehadirannya di FB Live Klinik Mio Permata Medika, dan kali ini live juga ada di YouTube, channel YouTube Dr. Intan. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Bagi kamu yang udah hadir, silahkan tulis kamu dari mana saja di kolom komentar. Oke? Dan cek suara saya, apakah suara saya sudah jelas atau gambarnya gimana? Silahkan teman-teman semua bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang kolesterol. Ya, kolesterol. Kenapa? Karena ini bertepatan sekali dengan Idul Adha besok. Tentu saja kalau Idul Adha banyak yang potong kambing. Nah, kambing itu salah satu yang dagingnya banyak kaya akan lemak, dan itu bisa menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami kenaikan kolesterol. Oke, silakan tulis di kolom komentar dari mana saja biar saya sapa. Oke, kita sapa dulu ya. Ada Anis Hamzah, terima kasih ya. Ada Dika Ajipe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Ada Apotik Mio Medika, terima kasih atas sponsornya. Jadi acara live kali ini bisa diselenggarakan dengan baik berkat sponsor dari Apotik Mio Medika Larangan dan Klinik Mio Permata Medika Larangan. Oke, thank you ya. Oke, teman-teman juga udah hadir nih di YouTube. Yang ada sudah hadir di YouTube, tulis juga ya dari mana aja. Oke, thank you ya. Oke, udah siap belum nih untuk membahas tentang kolesterol? Oh ya, pada live kali ini membahas kolesterol, tentang serba-serbi kolesterol. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan tentang kolesterol, silahkan teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Oke, thank you. Oke, kita bahas yuk kolesterol. Oh iya, teman-teman, mungkin besok banyak yang punya aktivitas melihat pemotongan sapi atau pemotongan kambing ya. Biasanya kan kita kalau misalkan motong kambing, sapi, itu kan rame-rame ya. Bukan hanya itu saja,
kita juga besok tentu saja melakukan aktivitas sholat Idul Adha bersama-sama. Biasanya sih kalau di sini nih, kalau nggak di masjid, di lapangan. Mungkin teman-teman juga yang bukan dari larangan mungkin juga sama ya. Biasanya di masjid atau di lapangan. Nah, ingat saat kita sholat Idul Adha, kita boleh dong tetap melakukan sholat Idul Adha dengan protokol kesehatan tentunya. Protokol kesehatan ini dilakukan untuk tentu saja menjaga kesehatan sahabat, keluarga sahabat, dan kita semua. Hal yang harus dilakukan utamanya adalah jangan lupa kita harus pakai masker. Ya, betul sekali. Kenapa pakai masker? Karena kita harus ingat lagi nih bahwa virus corona bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, keluar masuknya itu lewat hidung dan mulut. Jadi gimana caranya biar si corona ini gak masuk ke dalam tubuh kita? Ya bener banget, tempat masuknya, pintunya harus ditutup, kalau bisa dikunci dan digembok. Oke. Mudah-mudahan besok kita bisa lancar ya ibadah melakukan sholat Idul Adha bersama-sama. Amin. Mudah-mudahan juga potong kambingnya, potong kerbaunya juga mudah-mudahan lancar. Amin. Oke. Silahkan bagi yang mau nanya nih, silahkan bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke. Sebelum bertanya, saya mungkin akan kupas sedikit tentang kolesterol. Sebetulnya kolesterol itu apa sih? Ya kan, mungkin banyak yang pengen tahu kolesterol itu sebenarnya apa sih? Terus sumbernya dari mana aja sih sebetulnya? Sumber penyebab utama kolesterol itu dari mana aja sih? Terus gimana cara mencegah biar kolesterol di dalam tubuh kita tetap terjaga? Dan makanan kolesterol ternyata ada nih yang bisa membantu kita menurunkan, makanan sehari-hari yang kita makan ternyata banyak nih yang bisa membantu kita menurunkan kolesterol. Makanan apa saja kah itu? Teman-teman bisa tahu nih habis ini. Terus lagi besok kan lebaran nih, banyak daging kambing nih. Gimana sih, ada gak sih trik, siasat gimana caranya biar bisa tetap makan daging kambing tapi tidak terlalu khawatir kolesterolnya jadi melonjak tinggi? Oke. Ini gimana Ci yang ini Ci? Bagi teman-teman yang di YouTube, mohon maaf koneksi Anda tidak stabil. Tunggu sebentar, kami mencoba menghubungi Anda kembali. Oke, sorry teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang di YouTube yang ingin menyimak, teman-teman bisa beralih ke Facebook Klinik Miu Permata. Oke, ya kita bahas aja ya. Kolesterol, apa sih sebetulnya kolesterol itu? Sebetulnya kolesterol merupakan senyawa lemak yang berbentuk seperti lilin. Jadi pada dasarnya kolesterol ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Untuk apa sih kolesterol itu? Kolesterol itu dibutuhkan untuk yang pertama, dia bisa menjaga dan melindungi sel kita. Jadi dia tuh dibutuhkan untuk melapisi sebagai pelapis dinding sel. Terus selain itu juga dia juga menjaga saraf tetap terjaga dengan baik. Jadi komponen di otak kita nih itu biasanya juga tinggi lemak. Nah, di situ kolesterol juga difungsikan sebagai penjaganya. Jadi pelapis dinding sel-sel saraf. Jadi itu salah satu fungsi dari kolesterol. Terus juga selain itu juga bisa memproduksi hormon dan vitamin D. Jadi kolesterol ini sebenarnya dibutuhkan teman-teman oleh tubuh kita. Tetapi dalam kondisi yang berlebihan,
maka si kolesterol ini akan disimpan. Dalam bentuk apa nyimpannya? Dalam bentuk plak. Jadi bentuknya tuh kayak tadi, kayak lilin gitu, lemak, dia lemak, bentuknya kayak lilin. Nah, kalau kolesterol ini disimpan dalam bentuk lemak dan bentuknya seperti mana? Disimpannya biasanya di dalam aliran darah. Jadi membentuk plak yang nempel di aliran darah. Nah, kalau kok kondisinya begitu, kolesterolnya teramat tinggi, maka plak yang berada di dalam aliran darah itu bisa menyebabkan aliran darah tersumbat. Nah, inilah yang akhirnya kondisi ini membuat kolesterol ini menjadi salah satu faktor resiko penyebab penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Seperti yang pertama adalah penyakit stroke dan penyakit jantung. Jadi asal kok teman-teman kolesterolnya masih normal, teman-teman boleh kok makan makanan yang berlemak, masih boleh. Tapi tadi dengan porsi yang cukup. Oke? Itulah kiranya apa sih kolesterol dan manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, sebetulnya kolesterol itu sumber utamanya dari mana sih? Apa cuma dari makanan? Nah, kolesterol ini biasanya itu sumbernya yang pertama dari tubuh kita. Jadi sebenarnya di dalam dari tubuh kita, di dalam tubuh kita produksi kolesterol secara alami. Nah, selain dari tubuh sendiri, kolesterol juga dibentuk atau didapat dari lemak yang bersumber dari makanan. Nah, makanan apa aja nih yang biasanya bisa menyebabkan kolesterol jadi tinggi? Makanan yang biasanya bisa menyebabkan kolesterol tinggi, yang pertama adalah seperti jeruk, terus kulit ayam, terus daging-daging berlemak, terus margarin, susu tinggi lemak, terus gorengan, terus seafood. Nah, itulah makanan-makanan yang tinggi kolesterol. Jadi memang sebaiknya, satu lagi ada junk food, makanan-makanan cepat saji, itu juga makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Jadi memang konsumsinya dibatasi ya. Selain penyebabnya, gimana nih caranya biar tidak tinggi di dalam tubuh kita? Nah, teman-teman harus tahu nih, tadi penyebabnya kan bisa dari, yang pertama dari tubuh kita sendiri, yang kedua dari makanan. Jadi gimana caranya biar makanannya tubuh kita kolesterolnya stabil, tetap terjaga? Ya tentu saja makanan yang mengandung kolesterol harus dibatasi konsumsinya. Terus ternyata selain dari makanan, teman-teman juga rokok juga bisa meningkatkan kolesterol di dalam darah. Kenapa? Karena di dalam rokok itu terdapat senyawa namanya acrolein. Nah, acrolein ini bisa menghambat fungsi dan kerja kolesterol baik. Jadi baiknya hindari juga merokok. Jadi gimana cara mencegahnya? Yang pertama, tentu saja batasi makanan yang tinggi asupan kolesterol. Yang kedua, hindari merokok. Yang ketiga, baiknya lakukan olahraga yang cukup. Untuk apa olahraga ini? Tentu saja untuk membakar lemak yang tertimbun di tubuh kita yang bisa menyebabkan faktor resiko kolesterol lagi. Terus kalau misalkan kok memang kolesterol teman-teman tinggi, yang harus dilakukan adalah
Ya, sering cek rutin sebaiknya sebulan sekali untuk tahu kadarnya sudah turun atau belum. Dan teman-teman bisa menggunakan obat-obat penurun kolesterol seperti golongan statin. Dan obat-obatan ini jika memang kolesterol teman-teman tinggi, sebaiknya teman-teman gunakan dan konsumsi obat-obatan ini secara rutin. Oke? Ya, kita sapa dulu ya, dan kita lihat nih ada pertanyaan enggak. Oke. Ada siapa nih di sini? Ada One Bleanco. Oke, thank you. Terus ada Apotek New Medica. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Makasih ya. Terus ada Sang Pemimpi. Kemudian ada Siti Mabruroh Amalia. Terus ada Nurul Isti, thank you. Terus ada Mas Ferry, terima kasih. Terus ada Rahmat Hasibuan, makasih ya. Terus ada Ika, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ada Melita Asih Rahayu, love you too. Terus Ayu ya, thank you ya udah nyimak ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam untuk dede bayinya. Terus ada Indah, thank you juga. Terus ada Naila Putri Bungsu, makasih ya udah pada menyimak. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Mudah-mudahan bagi kamu juga, teman-teman semua yang sekiranya punya si tante nih kolesterolnya tinggi, atau om si A, om nih, atau gebetan nih kolesterolnya tinggi, atau siapapun itu, silahkan teman-teman, jika memang jika video ini bermanfaat untuk keluarga atau siapapun, teman-teman bisa share video ini ke sebanyak-banyaknya teman untuk mendapatkan manfaatnya. Oke. Terus ada Fobi Aji Kamarullah, assalamualaikum dokter Intan. Waalaikumsalam, makasih ya. Terus ada Septiana, oke, thank you semuanya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Berarti daging kambing salah satu penyebab kolesterol ya Bu Dokter. Kalau habis makan daging kambing kepalanya sakit. Ya memang salah satu penyebab kolesterol itu kan bisa dari makanan. Makanan salah satunya adalah makanan-makanan yang tinggi akan lemak jenuh. Jadi kalau daging nih, daging-daging yang berlemak itu juga salah satunya bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Jadi bisa jadi kalau memang kok itu terjadi, kalau habis makan kambing nih, ya kalau 1 tusuk mungkin nggak apa-apa, 2 tusuk masih nggak apa-apa. Coba diinget-inget makannya berapa tusuk. Nah kalau misalkan berlebihan, bisa tuh memang akhirnya bikin sakit kepala. Dan kalau ini terjadi, sebaiknya coba sesekali cross check, benar nggak sih kolesterolnya tinggi. Dengan apa? Dengan dilakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar kolesterol. Jika tinggi, maka sebaiknya bantu dengan obat-obatan yang bisa menurunkan kolesterol. Salah satunya adalah golongan statin. Dan kalau nggak salah, statin ini masuk dalam obat dengan golongan K, berwarna merah logonya dengan tulisan K. Jadi untuk mendapatkan obat ini harus dengan resep dokter. Jadi konsultasikan aja kondisi kamu ke dokter kesayangan kamu. Oke? Terus, tapi selain obat-obatan, ternyata banyak loh makanan sehari-hari yang bisa kita gunakan dan kita konsumsi, dan ternyata bisa membantu kita menurunkan kadar kolesterol darah. Makanan apa aja ya? Nah, makanan itu banyak sekali dan rata-rata biasa kita temukan sehari-hari. Apa aja? Yang pertama ada bawang putih. Jadi semua makanan ini sudah dilakukan penelitian terhadap makanan-makanan ini, dan makanan-makanan ini sudah terbukti bisa menurunkan kolesterol. Yang pertama adalah bawang putih. Siapa coba yang nggak pernah makan bawang putih?
pasti pernah ya makan bawang putih semuanya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa setengah sampai 1 siung bawang putih per hari ternyata setelah diteliti bisa menurunkan kolesterol. Jadi kalau misalkan kok mau minum obat, janganlah yang alami aja. Nah, teman-teman bisa gunakan bawang putih ini untuk menurunkan kolesterol. Terus selain bawang putih, teman-teman bisa dengan rajin meminum teh hijau. Teh hijau juga ternyata bisa membantu menurunkan kolesterol karena di dalamnya ada zat namanya katekin. Katekin ini bisa membantu menurunkan kolesterol. Terus selain itu bisa dengan banyak-banyak mengkonsumsi tempe. Dan tempe ini mengandung niacin. Niacin ini bisa menurunkan kolesterol di dalam darah. Bahkan khasiatnya 5 kali, niacinnya 5 kali lebih banyak daripada kedelai. Jadi silahkan teman-teman bisa gunakan tempe ini untuk membantu menurunkan kolesterol teman-teman. Oke, terus selanjutnya nih bisa dengan mengkonsumsi anggur, buah apel dan anggur ini juga bisa menurunkan kolesterol di dalam darah. Terus selain itu juga bisa dengan alpukat. Alpukat ini asam lemak yang tak jenuh. Jadi asam lemak yang baik itu yang tak jenuh, dan alpukat ini baik banget. Terus selain itu juga bisa dengan ikan, konsumsi ikan-ikan segar, ikan laut. Ikan itu kaya akan omega 3. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya, omega 3 itu minyak ikan. Minyak ikan itu banyak yang di kapsul-kapsul, dalam bentuk kapsul, pernah dengar ya, digunakan untuk mengobati, menurunkan kolesterol, dan itu bener banget. Jadi teman-teman bisa menggunakan minyak ikannya nih, atau juga bisa mengkonsumsi ikannya yang banyak. Terus selain itu ada blueberry dan ada lagi teripang, tapi teripang jarang banget ya dikonsumsi. Nah, itulah makanan-makanan yang bisa membantu teman-teman menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Terus ada satu lagi nih, buah dan sayur. Jadi perlu diketahui, makanan-makanan yang tinggi serat itu bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Kenapa? Karena ternyata serat itu mampu mengikat kolesterol di dalam usus kita, sehingga kolesterol yang sudah masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam usus, langsung diikat oleh serat untuk dibawa keluar melalui feses atau kotoran. Jadi kolesterol yang masuk ke dalam usus belum sampai keserap oleh pembuluh darah, itu sudah dikeluarkan. Nah, jadi yang suka nih makan daging-dagingan sebaiknya perbanyak konsumsi buah dan sayur dan makanan-makanan yang tadi yang telah saya sebutkan. Oke. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya tentang kolesterol, silakan teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Oke, nanti saya bantu untuk menjawab. Semoga jawaban saya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman menemukan solusi dari masalah teman-teman yang berkaitan dengan kolesterol. Oke. Oh iya, dan malam ini nih lagi takbiran nih. Mungkin teman-teman lagi pada takbir keliling ya. Hari ini nggak ada takbir keliling ya. Oke, bagi yang belum nggak ada takbir keliling karena corona ya, mudah-mudahan pada sehat semua. Mudah-mudahan walaupun nggak ada takbir keliling, mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha kali ini mudah-mudahan tetap spesial ya. Amin. Oke, malam ini nih lagi nih ada krunya nih. Doa mereka pada nongol. Tuh ada satu lagi. Nah, inilah mereka semua yang membuat Facebook Live setiap malam Jumat itu bisa berjalan dengan baik. Seharusnya sih kemarin nih mau dia majuin, cuman karena ada sedikit halangan, saya ada sesuatu, jadi mundur. Akhirnya malam Jumat lagi. Mudah-mudahan
Facebook ini bisa ini ya, bantu teman-teman yang punya masalah kesehatan. Silahkan teman-teman bisa share video ini ke semua sosial media teman-teman. Dan mudah-mudahan doain, mudah-mudahan setiap minggu di malam Jumat, mudah-mudahan kita bisa ketemu dan bincang santai seperti ini. Oke, silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau tanya, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Oke, ada Dita Ayu Febriani, terus ada Aris Sukanyo, terima kasih. Oke, terus ada Dei Daimah, thank you ya, thank you, love you. Terus ada ada Windyaresti Yuliantika, thank you, love you too. Terus ada Novita Nugi, ciri-ciri kolesterol apa aja Bu Dokter? Oke. Oh iya ya, kita belum bahas ya ciri-ciri kolesterol apa sih? Oke. Yang pertama, biasanya kalau seseorang mengalami kondisi kolesterol tinggi, yang biasa terjadi adalah biasanya sini sering tegang nih. Leher itu sering tegang. Otot-otot di leher sering tegang. Dari atas sering sakit kepala. Itu juga bisa mempunyai salah satu ciri orang yang mempunyai kolesterol tinggi. Sakit kepalanya bisa berdenyut, bisa juga sering muter-muter, vertigo. Itu juga salah satu ciri orang yang mengalami kolesterol. Terus yang ketiga, biasanya gampang capek orang kolesterol itu, udah lelah kayak gitu. Terus yang keempat, itu biasanya terkadang disertai dengan sering nyeri di daerah dada sebelah kiri. Kalau orang-orang sini biasanya menyebutnya dengan mangcop, betul ya? Mangcop apa mancop atau angin duduk gitu. Rasanya sakit gitu, rasanya sakit seperti ditekan, dan biasanya durasinya paling ada yang paling semenit, ada yang 5 menit, ada yang sampai setengah jam gitu. Dan sakitnya terkadang menjalar sampai sini atau sampai ke sini. Dan biasanya terjadi nyeri seperti tertusuk senet gitu jika kita melakukan tarikan nafas step gitu. Nah, itu ciri-cirinya, ciri-ciri kolesterol. Jika teman-teman mengalami kondisi seperti ini, gejala seperti ini, teman-teman harus cross check nih, benar nggak sih kolesterolnya tinggi. Nah, gimana caranya? Ya, dilakukan pemeriksaan laboratorium kadar kolesterol di dalam darah. Nah, kalau memang itu terjadi, sebaiknya teman konsultasikan ke dokter kesayangan teman-teman. Oke? Nah, ada lagi? Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya. Oke. Terus ada Putra Ringsang, gimana kabar Madura Dokter Intan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Madura, saya kurang tahu ya kabar di Madura ya. Saya karena saya dari Larangan Brebes, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kasus COVID juga di sini alhamdulillah stabil. Mudah-mudahan kita daerah apa sih, hijau apa kuning? Hijau ya. Hijau. Kita alhamdulillah Brebes, Larangan alhamdulillah hijau. Mudah-mudahan di tempat teman-teman semua juga mudah-mudahan COVID-nya stabil ya. Mudah-mudahan selalu menjadi daerah yang baik. Oke. Terus ada lagi, silakan teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Ada Frida, thank you juga, love you. Oke. Terus ada Dita Ayu Febriani, oke. Terus oh iya nih teman-teman, tadi kan ada makanan-makanan nih yang
bisa membantu teman-teman menurunkan kadar kolesterol. Teman-teman untuk tahu selengkapnya makanan apa saja biar lebih jelas, teman-teman bisa lihat di YouTube, channel YouTube saya Dokter Intan. Di sana ada terbukti makanan sehari-hari ini bisa turunkan kolesterol. Teman-teman bisa lihat di sana ya. Oke. Terus oh iya, makanan-makanan itu gimana sih caranya biar bisa efektif membantu kita menurunkan kadar kolesterol? Jadi teman-teman harus tahu nih, sayuran itu biar kok bisa membantu menurunkan kolesterol, sebaiknya saat diolah pemasakannya tidak terlalu matang. Karena kalau terlalu matang, kandungan gizinya dan seratnya menjadi berkurang. Jadi baiknya jangan terlalu matang ya. Terus sebaiknya akan lebih baik lagi jika tidak usah diolah makanan ini, sayuran dan buah-buahan hanya di jus saja lebih baik. Atau orang Sunda itu dulu suka dicolet gitu ya, jadi dimakan mentah-mentah itu lebih baik karena kandungan vitaminnya dan seratnya pasti masih tinggi di sana. Oke, terus kalau kok temen-temen pengen ngejus nih, jus buah misalkan gitu, sebaiknya untuk mendapatkan efeknya menurunkan kolesterol, sebaiknya saat jus sebaiknya sampahnya ampasnya sebaiknya jangan dibuang. Ampasnya sebaiknya tetap diminum. Oke? Terus hindari pengolahan makanan dengan digoreng. Misalkan nih, kan tadi kan ada makanan-makanan, salah satunya kan tempe. Tempe itu baik banget untuk menurunkan kadar kolesterol. Tetapi kalau pengolahannya salah, tetap aja kolesterolnya bisa tinggi. Jadi tempe ini itu sangat baik jika dikukus, dibakar, atau pepes. Jadi hindari pengolahan dengan digoreng dengan minyak kelapa, karena kandungan asam lemak asam lemak jenuhnya sangat tinggi pada minyak-minyak yang digunakan untuk menggoreng, minyak goreng. Kalau misalkan kok tetap pengen digoreng, baiknya teman-teman bisa pilih alternatif dengan minyak-minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh, seperti contohnya minyak zaitun atau minyak yang lainnya. Nah, cuman teman-teman harus tahu nih, minyak-minyak ini biasanya harganya lebih mahal daripada minyak kelapa. Jadi sebaiknya kalau misalkan kau pengen ekonomis ya dipepes aja, atau pengolahannya bisa dibakar atau direbus gitu ya, biar sehat. Oke, terus selain itu sebaiknya teman-teman kalau ngolah makanan sebaiknya hindari penggunaan MSG. Oke, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau nanya lagi nih. Ada Mulan Naila Adam, thank you ya. Terus ada Singosetil CHT, thank you. Terus ada Neri Lisan, terima kasih, love you. Oke, ya teman-teman, untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya, misalkan tentang demam, cara menurunkan demam sebelum periksa ke dokter, terus cara menurunkan asam urat, apa saja sih penyebab asam urat, tentang hipertensi, tentang stroke, gimana solusi-solusi atas penyakit-penyakit itu, teman-teman bisa simak di video-video di channel YouTube saya, yaitu Dokter Intan DR spasi Intan. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan kesehatan dan solusi atas permasalahan kesehatan teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke. Thank you. Siapa lagi nih yang mau nanya nih? Ayo, mumpung masih ada waktu. Minum mana? Oke. Nggak terasa nih sudah
Berapa menit ya kita ngobrol ya? Setengah jam. 20 menit. 20 menit. Baru 20 menit. Setengah jam lah. Jam tuh lah. Setengah jam. Jawaban kurang kan? Setengah jam. Oke. Silakan teman-teman. Saya minta izin buat minum ya. Oke. Minum yang banyak ya. Minum air putih juga membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi baik. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada ide nih untuk kita kira-kira bahas apa lagi ya di minggu depan, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Oke. Ya, sekali lagi saya minta maaf nih karena lagi lebaran ya kalian ya, malam takbiran ya. Teman-teman pada takbiran, saya ngajakin ngobrol santai. Jadi mungkin lagi pada takbiran nih. Oke. Nggak apa-apa wis. Karena sebenarnya ini kemarin dijadwalinnya, tapi sayanya ada keperluan mendadak, akhirnya mundur hari ini juga. Yang memang sebetulnya sudah dijadwalkan memang setiap hari Kamis malam Jumat. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita kasih waktu lagi ya, kira-kira berapa menit lagi nih? Yuk, bagi teman-teman yang mau nanya, silahkan tanya tentang kolesterol, atau teman-teman bisa kasih ide kira-kira di minggu depan kita ngobrolin apa ya. Di malam Jumat minggu depan kita ngobrol santai lagi tentang apa ya. Oke, kira-kira nih mungkin saya ngasih waktu nih 3 menit lagi. 3 menit. Silakan bagi teman-teman yang masih mau bertanya, tulis pertanyaan di kolom komentar. Ya, bagi teman-teman yang pengen obat, misalkan nih, kalau misalkan punya gejala-gejala, sering sakit kepala, atau mau sekedar cek kolesterol aja, teman-teman bisa datang ke Apotik Mio Medica, ada 2 di Pasar Batang dan di Jalan Pramuka di Larangan. Jadi di sana teman-teman bisa mendapatkan obat-obat sebagai pertolongan pertama jika teman-teman mendapati keluhan seperti pusing dan lain sebagainya. Terus di sana juga bisa teman-teman cek kolesterol juga bisa. Jadi kalau misalkan mau konsultasi dan melakukan pemeriksaan, teman-teman silahkan bisa datang di Klinik Mio Permata Medica Dr. Intan. Oke, nih kira-kira 2 menit lagi nih. Silahkan teman-teman bisa tulis pertanyaan di komentar, dan insya Allah saya bantu jawab pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan dari jawaban tersebut teman-teman bisa mendapatkan solusi dari masalah kesehatan teman-teman. Oke. Lagi pada apa teman-teman? Lagi pada takbiran di rumah ya? Atau takbir keliling? Oh ya, gimana nih besok nih? Kan mau ini ya, mau bakar sate ya. Gimana nih kalau kolesterolnya tinggi, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi kalau misalkan kalau teman-teman memang kolesterolnya tinggi dan pengen sate kambing, jadi sebaiknya batasi betul makan sate kambingnya. Baiknya kalau memang pengen sekali nih, sebaiknya teman-teman pilih dagingnya saja dan jangan banyak-banyak. Tambah pengen aja setusuk aja kalau memang tinggi kolesterolnya. Terus selain itu, teman-teman juga bisa imbangi dengan makanan yang contohnya tadi buah-buahan, sayuran. Nih, teman-teman tahu nggak kenapa sih kalau misalkan ada orang jualan sop gitu terus ada acar, buat apa sih sebenarnya? Ya, bener banget, untuk menyeimbangkan asupannya. Jadi si serat itu bisa mengikat kolesterol di dalam usus sehingga tidak
sampai diserap oleh pembuluh darah. Jadi bisa langsung keluar feses. Jadi sebaiknya kalau mau makan nih jangan lupa timunnya yang banyak. Jadi makan 1 tusuk apa 2 tusuk dagingnya aja nih, jangan jeroannya, jangan lemaknya, dagingnya aja. Nah, sediakan timun 1 atau 2. Jadi sekali makan sate 1, timunnya 1 gitu. Nah, itu solusinya. Terus kalau enggak, teman-teman bisa minum minyak ikan boleh. Untuk menyeimbangkan biar kolesterolnya tetap stabil dan mudah-mudahan turun. Oke, thank you ya. Oke teman-teman. Oh iya nih, YouTube-nya nggak bisa diputar. Iya, betul banget, ini ada Jenal Abidin. Thank you ya atas supportnya ya. Bener banget. YouTube-nya nggak tahu nih 3 kali mencoba live di YouTube, dan ketiga-tiganya selalu mandek di menit ke-7, kurang dari 10 menit itu udah berhenti. Jadi mohon maaf ya yang tadi sempat lihat di YouTube, karena di YouTube sempat error. Jadi biasanya nanti akan diperbaiki untuk, jadi biasanya nanti akan tetap di save di YouTube untuk nggak live-nya. Ini sebetulnya di YouTube ada pertanyaan sih, kambing sama daging sapi lebih berkolesterol yang mana dok? Berapa banyak makan yang baik dok? Takutnya bikin pusing. Nah, kambing sama daging sapi itu ya tergantung. Kalau misalkan memang makannya banyak lemaknya, jadi yang jelas tinggi kolesterol itu sebetulnya lemaknya. Jadi kalau misalkan mau makan nih daging kambing sama sapi, sebenarnya lebih direkomendasikan sapi ya. Kalau memang sebaiknya tadi benar-benar pilih yang dagingnya aja, yang rendah lemak. Jadi kalau ada lemaknya itu yang biasanya tertimbun. Kadang kalau nggak kelihatan lemaknya, kadang juga ternyata juga di situ kan masih ada lemaknya juga, kolesterolnya masih tinggi juga. Jadi ya memang sebaiknya dibatasi sekali. Jadi sekali lagi, kalau memang kok pengen mengkonsumsi itu, jadi teman-teman bisa pilih daging tanpa lemak gitu. Dan sebagai alternatifnya yang aman apa? Yang aman ya makan ayam, dagingnya aja, daging ayam. Sama biasanya sih bagian dada ayam ya, sama sama daging apa, ikan jelas rendah kolesterol. Bahkan ikan itu tadi, ikan-ikan yang kayak omega 3 mampu menurunkan kadar kolesterol. Oke, nih mau nanya nih dok, mau nanya kolesterol tinggi bisa menyerang pada usia berapa? Terima kasih jawabannya dok. Oke, kalau dulu nih, zaman dulu itu usia 50 tahun ke atas orang kolesterolnya tinggi. Tapi kalau sekarang nih, zaman sekarang itu usia 20 saja ada yang kolesterolnya tinggi. Kenapa? Karena sekarang kita kan gemar sekali makan makanan instan. Betul, siapa yang suka memasak? Coba angkat tangan. Masak saja sekarang bumbunya seringnya instan. Betul. Nah, makanan-makanan yang instan, bumbu-bumbu instan, itulah kehidupan yang instan, itulah yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Jadi baiknya perbaiki sih pola makannya tadi, hindari MSG, hindari makanan-makanan yang instan, terus hindari juga junk food. Nah, karena itu bisa meningkatkan kolesterol di dalam darah. Oke, terima kasih, mudah-mudahan jawabannya bisa membantu ya. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya lagi. Oke, mungkin teman-teman mau takbiran ya, dan mau kumpul keluarga malam ini. Oke, mungkin untuk kali ini kok kita ngobrol
mungkin cukup sampai sekian. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak sampai habis. Thank you. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Jika kamu mendapatkan manfaat dari video kali ini, silahkan kamu bisa share. Silahkan kamu bisa share video ini di sosial media kamu dimanapun. Oke. Oh, masih ada pertanyaan lagi. Sorry. Sedang lagi meratapi kesedihan bun, jauh dari keluarga. Ya sabar ya, memang sebenarnya karena corona ini sebetulnya banyak sekali yang mengalami kesedihan. Ada yang gak ketemu keluarga, ada yang sakit karena corona, terus ada yang perekonomiannya juga sedang menurun, melemah, karena ya kalau misalkan orang-orang larangan ini mungkin kerasa sekali bahwa masyarakat kita kan banyak yang menggantungkan perekonomian dengan berkebun, menanam bawang. Padahal bawang sebelum corona aja harga turun terus apalagi ditimpa oleh cuaca, ditimpa oleh corona. Saya doain mudah-mudahan masalah kita, mudah-mudahan semuanya yang punya masalah, mudah-mudahan Allah punya masalah, Allah bantu segera cepat selesaikan masalahnya. Mudah-mudahan kita bersabar, Allah mudah-mudahan ganti dengan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan, amin. Oke. Thank you ya atas partisipasinya ya. Bun, makanan-makanan yang dilarang untuk penyakit kelenjar getah bening apa aja ya bun? Aku sedang mengalaminya bun. Oke. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jadi kelenjar getah bening itu bisa membesar. Jadi gini, perlu diketahui bahwa kelenjar getah bening itu adalah dia ibarat pabrik untuk memproduksi sistem imun dalam tubuh kita. Salah satunya bisa diproduksi lewat kelenjar getah bening. Kalau misalkan terdapat pembesaran di sana, biasanya ada infeksi. Terkadang bisa karena peradangan yang suka tidak jelas. Infeksi bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri. Kalau tubuh kita kena virus, ada virus masuk, jadi tentara di tubuh kita kan aktif. Kalau misalkan jangka panjang, akhirnya pabrik pembuat daya tahan tubuh itu kan memproduksi terus. Akhirnya kalau misalkan produksi terus, dia makin besar. Gimana caranya biar yang diproduksi itu kuat-kuat? Ya, kita harus perbanyak konsumsi makanan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya apa? Contohnya perbanyak buah, perbanyak sayur. Nah, itu baik banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena di dalam buah dan sayur kaya akan vitamin. Jadi vitamin, kalau misalkan vitamin yang obat-obatan itu dok tablet diminum, boleh nggak? Ya boleh. Hanya saja perlu diketahui bahwa vitamin terbaik itu adalah yang bersumber dari alam. Teman-teman bisa dapatkan dari buah dan sayur. Makanan tinggi protein boleh, ikan-ikanan juga boleh. Itu yang harus ditingkatkan. Mana sih? Oh, yang dilarang. Kalau yang dilarang, sebetulnya kalau dilarang secara spesifik sih untuk kelenjar getah bening sih sebenarnya spesifik banget sih. Enggak, ya paling ya makanan-makanan tinggi pengawet, tinggi pewarna, penyedap, itu baiknya sih. Terus makanan yang diolah berlebihan baiknya juga dihindari. Jadi sebaiknya sih makanan yang fresh, makanan yang dimasak sendiri. Nah, itu makanan yang tadi buah sayur diperbanyak. Oke? Terus
Jadi solusinya gimana Bun biar rasa sakitnya mengurangi? Jadi sebetulnya kelenjar getah bening itu kan penyebabnya ada beberapa macam. Nah, untuk memastikan ini penyebabnya itu kira-kira dari mana nih, sebetulnya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sebaiknya sih konsultasikan kondisi sahabat ke dokter kesayangan sahabat untuk memastikan ini karena infeksi kah, atau peradangan yang biasa kah, atau yang lainnya. Oke. Terus untuk mengurangi rasa sakitnya, teman-teman bisa gunakan Notbay bisa menggunakan obat anti nyeri. Obat anti nyeri salah satunya itu bisa obat yang termasuk dalam golongan obat bebas atau obat bebas terbatas, itu teman-teman bisa menggunakan paracetamol atau ibuprofen. Itu bisa mengurangi nyeri ringan sampai sedang dan bisa juga menghilangkan geges atau demam. Jadi bisa menggunakan itu sebagai pertolongan pertama. Oke, mudah-mudahan jawabannya bisa membantu ya. Dan jangan lupa tadi perbanyak vitaminnya ya. Dan utamakan vitamin yang bersumber dari alam, buah dan sayur. Oke. Terima kasih dokter cantik. Sama-sama suamiku. Ada Iqbal Mukni, suami saya, jangan baper ya yang pada jomblo. Terus dari Notbay Happy lagi, tapi kalau pernah dioperasi Bun, kok sekarang bisa tumbuh lebih banyak lagi ya Bun di leher. Oke, jadi perlu diketahui bahwa kelenjar getah bening itu ada di sepanjang garis tengah, bukan garis tengah aja sih, sepanjang tubuh kita. Jadi dari leher ini bukan cuma satu, ada banyak di situ. Terus ada di sini bagian tengah sini, di tulang belakang situ banyak sekali. Terus di ketiak sini, di ketiak, dan ke sini lebih sedikit sih, lebih banyak tuh di tengah-tengah, di ketiak sini, leher itu banyak. Nah, kalau misalkan kok pernah dioperasi, pernah diambil ya, terus kok masih ada lagi, coba dicari tahu sebabnya apa, penyebab utamanya. Setelah diketahui penyebab utamanya, bisa dilakukan penanganan sesuai penyebabnya itu. Jadi salah satunya sih bisa jadi, salah satu ya yang sering ya, bisa karena infeksi TB kelenjar, itu juga bisa TB kelenjar. Cuman ya tidak selalu itu. Ada yang karena infeksi ringan juga bisa, misalkan radang tenggorokan agak lama, terus sakit di telinga agak lama, itu juga bisa menyebabkan kelenjar di sekitar situ menjadi besar. Ya mudah-mudahan penyebab yang ringan ya. Amin. Untuk mengetahuinya ya tentu saja tadi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan solusi terbaik. Oke. Terus makasih banyak Bun jawabannya. Sama-sama, mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan segera diangkat sakitnya. Terus mudah-mudahan cepat dipertemukan dengan keluarganya dan sehat dan happy. Thank you. Terus apa harus rutin check up ya Bun? Tergantung kondisinya. Kalau misalkan yang ringan saja ya enggak. Kalau misalkan kok tadi yang ternyata kelenjar TB, itu harus pengobatan selama 6 bulan sebetulnya. Tapi sekali lagi tidak selalu itu, tidak selalu TB kelenjar. Jadi untuk mengetahui ini TB kelenjar atau bukan, atau sebabnya lain yang punten karena benjolan di daerah situ yang karena memang besar sendiri, itu ya tergantung itu. Nah, untuk mengetahuinya ya tadi di cross check dulu. Oke. Thank you ya teman-teman semua ya. Barangkali teman-teman mungkin mau kumpul-kumpul di malam Idul Adha ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah didapat kali ini tentang kolesterol mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi yang sudah bertanya, terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan jawabannya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman menjawab rasa penasaran teman-teman.
Oke, doain ya, mudah-mudahan minggu depan di malam Jumat lagi, malam Jumat kita ngobrol yuk. Ya, oke. Thank you semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf lahir batin ya. Saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube-nya Iya bener. Trouble. itu harusnya langsung di close tuh. Itu udah 3 kali gitu. Di close ulangi lagi. Iya begitu caranya. Di close lalu diulangi. Soalnya ini aja nggak bisa di close. Kok nggak dimatiin sih, Ci? Gimana sih?